Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Membeli Rumah Bekas Kuburan Orang Gila. Seperti apa kisahnya dan apa yang terjadi dalam kisah ini? Mari kita kulik ceritanya. Sebut saja dia adalah Pak Ronald, seorang laki-laki parubaya yang baru saja membeli tanah yang letaknya di perbatasan antara kota dan kabupaten. Tanah itu sangat murah dari harga tanah pada umumnya. Seperti kejatuhan emas, Pak Ronald bisa mendapatkan tanah yang luas dengan harga di bawah 100 juta. Ini sebelumnya dibangun apa, Pak? Tanya Pak Ronald. Pemilik tanah tersenyum dan melihat Pak Ronald dengan wajah yang serius. Pak Ronald hanya bisa diam saja. Kala pemilik tanah tersebut, yaitu Pak Agus, hanya tertawa melihat dirinya bertanya seperti itu. Sebenarnya apa yang membuat Pak Ronald berniat untuk membeli tanah ini? Ini jauh loh Pak dari pemukiman atau rumah warga lainnya. Coba Pak Ronald lihat, jauh kan? Pak Ronald yakin mau membeli tanah ini? Tanya Pak Agus. Pak Ronald yang mendengar pertanyaan dari Pak Agus semakin heran dan bertanya-tanya. Jelas dirinya sangat berniat untuk membeli tanah itu karena posisi tanah yang berada di pojok dan juga akses jalan yang lumayan lebar. Ya jelas toh Pak Agus, keputusan saya sudah bulat. Saya sangat tertarik dengan tanah ini dan saya memang berniat untuk membeli tanah tersebut, ucap Pak Ronald dengan yakin. Kemudian Pak Ronald pamit kepada Pak Agus dengan membawa senyum yang sangat puas. Pak Agus hanya bisa terdiam. Sesampainya di rumah, Pak Ronald turun dari mobilnya dan menghampiri istrinya yang sudah berharap kepulangan Pak Ronald membawa berita yang ditunggu-tunggu. Gimana Pak? Sudah bertemu sama yang punya tanah? Ucap istrinya. Pak Ronald kemudian langsung mengangguk. Tadi juga sudah berembuk Bu. Soal harga juga Bapak sudah cocok. Ya dapat murah toh Bu, tanah harga segitu, jelas Pak Ronald. Bu Sri istrinya Pak Ronald membalas dengan mengangguk dan juga tersenyum lega. Memang selama ini mereka masih menetap dengan orang tua Pak Ronald. Maklum mereka berdua sudah sangat sepuh, jadi tidak tega rasanya Bu Sri dan juga Pak Ronald meninggalkan orang tua mereka seorang diri di rumah yang sangat jauh sekali. Namun beberapa bulan yang lalu, ayah Pak Ronald meninggal dunia. Beliau memang sudah sangat lama sekali mengidap diabetes. Hingga akhirnya beliau dipanggil oleh Allah SWT untuk kembali kepadanya. Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Ronald bergegas ke rumah Pak Agus. Saat itu Pak Ronald sangat pagi sekali berangkat, lantaran Pak Ronald harus pergi ke bank terlebih dahulu untuk mengambil uangnya. Jangan lupa sama berkas-berkas yang harus disiapkan, biar tidak bolak-balik di jalan, ucap Bu Sri. Pak Ronald tidak menjawab, dan hanya mengangguk pelan. Kemudian mengambil tas yang sudah disiapkan Bu Sri di atas kursinya. Aku berangkat Bu, pagar depan jangan lupa ditutup, ucap Pak Ronald. Baik Pak, jawab Bu Sri dengan pelan. Setelah mengambil uang, Pak Ronald kemudian bergegas keluar bank dan kemudian menuju ke rumah Pak Agus. Di tengah perjalanan, Pak Ronald melihat seseorang berpakaian aneh di tengah jalan dengan rambut putih yang tidak teratur, membuat Pak Ronald bertanya-tanya, mengapa orang gila dibiarkan begitu saja di tengah jalan dan tidak ada yang menyelamatkan dirinya, karena posisinya sangat berbahaya sekali. Dengan rasa kemanusiaan,
Akhirnya Pak Ronald meminggirkan mobilnya dan kemudian berjalan mendekati laki-laki tersebut, berniat untuk menolongnya, berjalan ke pinggir jalan. Namun saat Pak Ronald mencoba menyeberang, dia terkejut lantaran orang yang dilihatnya tadi sudah hilang dan tidak ada. Pak Ronald kebingungan dan sibuk mencari hingga dia tidak menyadari bahwa posisi dirinya berdiri berada di tengah jalan raya. Suara klakson terdengar dari belakang tubuhnya hingga dia sadari bahwa sebuah mobil sudah hampir menabraknya. Untung saja mobil itu segera berhenti dan tidak melukai dirinya. Pak Ronald terlihat digandeng oleh seorang laki-laki ke pinggir jalan. Pak Ronald masih dengan tangan gemetar dan tidak bisa berpikir tenang. "Jenengan kok jalannya di tengah jalan, Pak?" ucap laki-laki yang menolongnya. Pak Ronald yang mendengar pertanyaan laki-laki itu hanya bisa menghela nafas panjang. "Tadi saya melihat orang gila di tengah jalan, Pak. Orangnya berambut putih tidak teratur dan memakai baju serba hitam. Kupikir kasihan sekali, tidak ada yang menolong orang itu ke pinggir jalan. Jadi saya berinisiatif untuk menolongnya," jelas Pak Ronald dengan terbata. Setelah meminum sebotol air putih, Pak Ronald berpamitan kepada laki-laki yang menolongnya, kemudian berjalan mendekati mobilnya. Pak Ronald kemudian tancap gas ke rumah Pak Agus. Sudah sangat siang sekali, dan molor beberapa jam dari jadwal janji untuk bertemu. Setelah sampai di rumah Pak Agus, Pak Ronald menceritakan apa saja yang sudah terjadi ketika ia menuju ke rumahnya. Pak Agus hanya terdiam saat mendengar cerita dari Pak Ronald. "Jenengan beneran mau membeli tanah itu, Pak?" tanya Pak Agus. Mendengar pertanyaan dari Pak Agus yang seperti itu, Pak Ronald kemudian memasang wajah yang sangat serius. "Saya sangat ingin membeli tanah itu, Pak. Sudah saya niati dengan istri. Juga istri saya sangat suka sekali dan jatuh hati dengan tanah itu. Saya tidak bisa mengurungkan niat," jelas Pak Ronald. Pak Agus yang terinspirasi oleh Pak Ronald yang sangat yakin untuk membeli tanah itu, akhirnya bercerita tentang desas-desus warga sana bahwa tanah yang akan dibeli oleh Pak Ronald tersebut terdapat ada makam. Entah dari mana awal cerita tanah tersebut yang terdapat makam yang tidak diketahui dengan jelas siapa dan dari mana orang yang dikubur di sana. Namun menurut pengakuan warga dahulu, banyak korban tabrak lari yang kebanyakan orang gila dan tanpa identitas dikubur di tanah tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa demikian? Warga sering sekali melihat galian tanah yang masih basah di area tanah tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Agus, Pak Ronald tertawa terpinggal-pinggal. "Jangan terkecoh dengan rumor warga yang seperti itu. Bisa jadi mereka berkata seperti itu karena tidak ingin tanah milik sampean cepat laku. Sudah, saya tidak peduli semisal tanah itu sudah punya cerita jelek dari warga sana," jelas Pak Ronald. Pak Agus yang mendengar jawaban itu akhirnya mengiyakan, dan sekarang tanah itu pun milik Pak Ronald. Bu Sri sangat senang sekali saat itu. Sudah lalu lalang memikul kayu dan juga semen untuk membuat pondasi rumah impiannya yang akan segera terwujud. Pak Ronald memperhatikan tukang yang bekerja sangat aktif sekali saat itu. Namun tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Pak Ronald dari distanse. Ternyata dia adalah Pak Jali. Beliau tukang yang sangat ramah sekali dan sangat rendah hati. Pak Ronald sangat menyukai beliau. "Pak Ronald, Pak Ronald, Pak, jenengan coba kesini, Pak. Ini, ada ini loh, Pak," ucap Pak Jali yang sedikit gugup dan bingung. Pak Ronald melihat dengan wajah yang sedikit khawatir. Pikirannya mulai kalang kabut. Pak Jali yang berada di bawah kemudian mengambil tulang belulang yang banyak sekali di area itu. "Sudah, jangan dipikir, Pak. Insya Allah ini tulang hewan. Biasa, orang banyak yang mengubur kucing atau hewan lainnya yang mati di tengah jalan,"
Pak Jali mencoba untuk membuat perasaan Pak Ronald tenang dan tidak perlu memikirkan kejadian itu. Pak Ronald dari kejauhan melihat istri dan juga anak yang sedang berdiri di bawah pohon. Nampak raut wajah Pak Ronald yang khawatir dan sudah menyimpan perasaan tidak enak akan aura tempat itu. Namun bagaimana lagi? Semua sudah terlanjur dan dia tidak ingin sekali mengecewakan sang istri. Nampak anak Pak Ronald, Tina terdiam dan terpaku dengan apa yang dia lihat saat itu. Tina melihat seseorang yang berada di dekat ayahnya, berdiri memandangnya. Laki-laki yang berambut putih berantakan dan memiliki wajah yang sangat menakutkan sekali. Tidak henti-hentinya, Tina melihat laki-laki yang penampilannya sungguh sangat berbeda sekali dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk ayahnya. Kemudian jeritan Tina terdengar keras lantaran laki-laki tersebut tersenyum dan kemudian menganga sangat lebar. "Ibu, orang itu menakutkan sekali, Bu," ucap Tina ketakutan dan kemudian memeluk ibunya. Pak Ronald yang mendengar jeritan dari Tina segera berlari menghampiri anaknya dan melihat apa yang sedang terjadi. Tina tetap menutup wajahnya di pelukan ibunya. Pak Ronald yang melihat anaknya seperti itu kemudian mencoba memastikan bahwa tidak ada hal yang menakutkan terjadi. Namun ketika melihat wajah Tina yang memerah dan juga penuh dengan air mata. "Kenapa sih, Nak? Kok teriak sampai seperti itu?" tanya Pak Ronald. Pak Ronald mencoba membuat Tina untuk tenang dahulu dan menjelaskan mengapa dia bersikap seperti itu. "Di situ tadi ada orang. Wajahnya sangat menakutkan sekali, Pak. Tepat di sebelahnya Bapak, Pak," ucap Tina yang menunjuk ke arah Pak Ronald tadi berdiri. Namun anehnya Pak Ronald tidak melihat ciri-ciri orang yang dimaksud oleh Tina. Hanya terlihat tukang saja yang semua memakai celana dan kaos pendek. Pak Ronald memikirkan kejadian itu dan mulai merasa ragu-ragu untuk tinggal di sana. Jika rumah tersebut sudah jadi, apa tidak mengerikan jika sudah terlihat tanda-tanda yang sangat seram seperti di sana? Entah mengapa, hati Pak Ronald menjadi selemah ini sekarang. Mengapa kemarin dia tidak merasakan hal itu? Sebenarnya pertanda apa ini? Mengapa terdapat tulang belulang di tanah itu? Apakah yang diceritakan oleh Pak Agus benar adanya? Apakah rumor yang diceritakan warga sekitar mengenai tanah itu memang nyata? Pak Ronald sedang dalam pilihan yang berat. Di satu sisi dia tidak tega jika mengurungkan niat untuk menjual lagi atau membiarkan bangunan itu tidak rampung. Semua itu karena sang istri memang sudah jatuh hati kepada tanah itu. Lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara cangkir yang diletakkan pada meja di sampingnya. "Alhamdulillah ya Pak, rumah yang kita idam-idamkan akan segera jadi," ucap Bu Sri. Pak Ronald dengan diam dan gaya tenangnya mengambil cangkir itu dan meminum teh yang berada di dalamnya. "Bu, tidak tahu kenapa perasaanku kok gak enak ya Bu soal rumah baru kita," ucap Pak Ronald. Bu Sri yang mendengar suaminya tiba-tiba berkata seperti itu membuat wajahnya yang awalnya ceria menjadi terdiam dan sedikit terlihat kecewa. "Kenapa Bapak kok tiba-tiba berkata seperti itu?" ucap Bu Sri. Pak Ronald yang mendengar suara datar istrinya hanya mengeluarkan nafas pelan dan nampak merasa menyesal sudah keluar dari mulutnya. "Bukan begitu Bu, takutnya misal kamu jauh sama ibu terus jadi tidak kerasan, kan sudah lama tinggal sama ibu," ucap Pak Ronald. Meskipun dia memberikan penjelasan yang sedikit aneh dan tidak masuk akal seperti itu, dia mencoba bersikap seolah-olah ingin juga segera memiliki rumah sendiri. Semenjak ucapan Pak Ronald yang merasa tidak nyaman dengan adanya rumah impiannya, Bu Sri nampak muram sekali. "Bapak berangkat dulu ya Bu, besok jangan lupa pindahan," ucap Pak Ronald.
Bu Sri hanya mengangguk pelan. Pak Ronald paham sekali dengan sikap istrinya yang kemudian dingin seperti itu. Hari pun berlalu. Tiba waktunya mereka untuk mendiami rumah yang sudah mereka bangun selama ini. Bu, Sri pamit dulu ya. Ibu di sini baik-baik. Besok sudah ada Dika yang menemani ibu di sini. Ibu tidak akan sendirian, ucap Sri kepada ibu mertuanya. Ibunya yang duduk seperti tidak mendengarkan perkataan Bu Sri saat itu. Ibunya sedang menatap sesuatu di balik pagar. Bu Sri yang penasaran apa yang dilihat oleh ibunya, kemudian menoleh. Barangkali ada tetangga yang datang, dan dirinya tidak tahu. Namun saat Bu Sri menoleh dan melihat ke arah pagar, dia tidak melihat siapapun yang berada di sana. Akhirnya Bu Sri mengabaikan hal itu. Dia kemudian memanggil suaminya yang masih berada di dalam. "Pak, ayo, Tina, cepat pamit kepada nenek," ucap Bu Sri. Kemudian Pak Ronald dan Tina keluar, dan Tina berpamitan kepada neneknya. Bu Sri turun dari mobil dengan sangat senang melihat rumah barunya yang sudah jadi, dan hawa sejuk juga ketenangan menyelimuti dirinya. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya rumah yang selama ini aku inginkan sudah terwujud. Matur suwun Gusti, ucap Bu Sri sangat semangat sekali. Namun ketika hendak berjalan cepat menuju ke arah pintu rumahnya, kaki Bu Sri terperosok ke dalam tanah yang lumayan dalam. Jika diukur dalamnya, hampir sepanjang sikut tangannya. Pak Ronald yang melihat istrinya terjatuh, sontak langsung berlari menghampiri. "Ya Allah, pelan-pelan Bu, kalau jalan kok gak lihat-lihat sih," ucap Pak Ronald. Pak Ronald menyadari bahwa Tina belum juga turun dari mobil. Dirinya kemudian mendekati mobilnya dan melihat dari luar kaca. "Tidak turun, Nak?" tanya Pak Ronald. Tina hanya menggelengkan kepala. Raut wajah yang sangat ketakutan terlihat semakin keluar dari wajahnya. Dia tetap menggelengkan kepalanya dan menolak untuk turun dari mobil. Pak Ronald yang melihat anaknya bertingkah seperti itu hanya bisa memaklumi dan membiarkan Tina berada di dalam mobil. Pikirnya nanti juga Tina akan turun sendiri. Bu Sri kemudian membuka pintu rumah barunya. Namun belum juga dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tercium bau bangkai yang sangat busuk sekali. Tidak hanya Bu Sri yang menciumnya, Pak Ronald yang baru saja melihat pintu rumah terbuka juga mencium bau bangkai yang sangat menyengat sekali. Pak Ronald segera masuk dan melihat apakah ada bangkai tikus atau binatang lainnya di dalam rumah. Aneh sekali, karena sebelum mereka pindah, selama 2 hari penuh, Pak Ronald sudah menyuruh orang untuk membersihkan rumahnya sebelum mereka tinggali. Namun mengapa rumah yang katanya sudah bersih tercium bau bangkai yang sangat tidak enak sekali? Bau bangkai yang sangat sudah berbulan-bulan, sampai Bu Sri yang mencium bau tersebut menjadi mual dan tidak bisa menahan untuk muntah. Kebetulan 2 hari berturut-turut Pak Jali dan juga Rohim ditugaskan untuk membersihkan rumah itu terlebih dahulu. Pak Ronald dengan cepat mengambil handphone dari kantong celananya, hendak menghubungi Pak Jali untuk menanyakan sebenarnya rumah mereka dibersihkan atau tidak. Pak Ronald kemudian menghubungi Pak Jali, namun tidak ada balasan dari sana, meskipun panggilan sudah tersambung. Lalu kemudian akhirnya Pak Ronald mencoba menelpon Pak Rohim. Namun suara Rohim yang sedikit bergetar dan tidak kuat untuk menjawab salam dari Pak Ronald. "Pak Jali meninggal, Pak," ucap Rohim menahan tangis. Pak Ronald dan Bu Sri yang mendengar kabar itu langsung bergegas ke rumah Pak Jali. Nampak istri dari Pak Jali menangis tidak tertahan. Tentu saja Pak Jali adalah suami yang sudah menemaninya selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Dari pernikahan itu, mereka belum dikaruniai seorang anak. Namun karena semangat Pak Jali yang besar, bahwa tetap ikhtiar dan selalu berdoa selama ini,
hal itu bukan menjadi halangan bagi mereka berdua untuk tetap harmonis selama itu. Hingga takdir berkata lain, Pak Jali dipanggil lebih dulu untuk menghadap sang kuasa. "Apa selama ini Pak Jali mengeluhkan sakit, Bu?" tanya Bu Sri kepada istri Pak Jali. Istri Pak Jali hanya menoleh dan menangis, sembari menggelengkan kepala. Nampak Pak Ronald yang sedang berbicara serius dengan Rohim di luar rumah. "Apa yang sebenarnya terjadi, Him? Kenapa kamu tidak bilang kalau Jali sakit?" tanya Pak Ronald serius. Rohim hanya menunduk, seperti tersimpan rasa sungkan akan berbicara sesuatu kepada Pak Ronald. "Anu Pak, sebenarnya Jali tidak sakit, namun ada kejadian yang menurut saya terasa aneh dan tidak bisa dipikir dengan logika," jelas Pak Rohim. Pak Ronald yang mendengar perkataan dari Rohim menjadi penasaran dan juga agak aneh dengan perkataan dari Pak Rohim. "Ya sudah, tinggal cerita saja, Him. Mau nunggu aku mati juga baru mau cerita?" tanya Pak Ronald. Rohim segera menggelengkan kepala. Pak Ronald menatap mata Rohim dengan tajam. "Jadi begini Pak, sebenarnya Jali tidak sakit, tapi dia langsung ambruk pas kemarin sore membersihkan rumah jenengan," jelas Pak Rohim. Pak Ronald semakin serius menatap mata Rohim. Entah ada perasaan yang muncul dan menduga hal yang dirasakan selama ini ada sangkut pautnya. "Terus Pak, pas sore saya ada di depan, terus si Jali berteriak-teriak tidak karuan di belakang. Kebetulan saya saat itu kebagian bersih-bersih di depan," lanjut Pak Rohim. Pak Ronald semakin dalam mendengar penjelasan dari Rohim. "Terus karena saya mendengarkan teriakan dari Jali, saya langsung lari Pak. Dan ketika saya sampai di sana, saya sudah menemukan Jali dengan kondisi tergeletak di lantai sambil memegangi lehernya. Katanya lehernya terlilit ular besar, tapi aku tidak melihat apapun yang melilit lehernya. Tapi Jali tetap teriak kesakitan Pak, karena saya semakin takut terjadi sesuatu kepadanya. Jadi aku langsung membawa dia ke puskesmas terdekat," jelas Pak Rohim. Pak Ronald tertunduk serius setelah mendengar penjelasan dari Rohim. Dirinya hanya memastikan ini hanya kebetulan dan bukan salah satu kejadian janggal yang sudah dialami oleh istrinya tadi pagi. "Sebenarnya aku ini agak kurang setuju dengan rumah itu, Him. Tubuhku seolah tidak ingin dan menolak untuk tinggal di rumah itu," ucap Pak Ronald. Singkat cerita, proses pemakaman Pak Jali selesai. Nampak Pak Ronald sangat sedih sekali dengan kematian Pak Jali. Beliau adalah orang yang sangat lama sekali dia kenal. Kebaikannya yang selalu dituang kepada keluarga Pak Ronald membuat mereka sangat amat merasa kehilangan. Apalagi selama ini, jika keluarga Pak Ronald sedang tertimpa musibah, masalah dan juga butuh pertolongan, Pak Jali orang pertama yang ada dan memberi semangat kepada mereka. Pendengar yang sangat peka sekali dan juga tidak pernah sekali menyalahkan orang lain. "Ini saya dapat titipan dari Pak Jali semalam sebelumnya," ucap istri Pak Jali. Pak Ronald dan Bu Sri sangat keheranan dan juga penasaran apa yang ingin Pak Jali jelaskan saat itu. Pak Ronald kemudian mengambil kertas kecil yang diberikan oleh istri Pak Jali. Sepanjang perjalanan, Pak Ronald melihat Tina, anaknya yang sama sekali tidak mau turun dari mobil. Bahkan di rumah Pak Jali tadi, Pak Ronald melihat Tina hanya mengintip dari balik kaca mobil. Seperti wajah ketakutan terlihat jelas di wajah Tina. Namun Pak Ronald tetap biasa saja dan menganggap tidak ada apa-apa. "Kita balik ke rumah tadi Pak," ujar Tina. Pak Ronald dan Bu Sri yang tiba-tiba mendengar Tina berkata seperti itu, mereka terkejut. "Itu rumah kita, Nduk. Kok Tina ngomongnya begitu?" ucap Bu Sri. Tina melihat ibunya yang sedang melihatnya dengan serius.
hanya bisa membalas dengan yang malas. "Rumah itu banyak setannya," ucap Tina dengan polos. Pak Ronald hanya membalas dengan senyuman ringan dan tidak banyak bicara. Ucapan dari Tina itu hanya menambah beban pikirannya. Entah mengapa ucapan Tina itu membuat rasa yakin dalam hati Pak Ronald semakin kuat. Membuat rasa yakin dalam hati Pak Ronald semakin menguat. Sesampainya di rumah, Pak Ronald membuka pintu mobilnya. Bu Sri terdiam sepanjang perjalanan dan tidak banyak bicara setelah mendengar perkataan dari Tina. "Tidak perlu dipikir sampai serius begitu, Bu. Namanya juga anak kecil. Kalau ngomong ya asal jeplak," ucap Pak Ronald. Bu Sri hanya mengangguk dan membalas senyum yang malas. Mereka berjalan bertiga dan hendak masuk ke rumah. Pak Ronald yang merasa aneh dengan Tina hanya bisa melihat dengan aneh. Tina cukup tenang dan santai sekali raut wajahnya saat itu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan dan juga khawatir akan sesuatu yang ada di sekitarnya. "Alhamdulillah sudah sampai. Tapi kok baunya wangi begini ya? Perasaan tadi pagi baunya tidak enak sekali," ucap Pak Ronald. Bu Sri yang merasa ada yang aneh juga terkejut dengan bau bangkai pagi tadi yang hilang. Tidak tercium aroma yang mengendurkan. Bau yang membuat dirinya tadi sempat muntah sekarang menjadi wangi sekali. Entah mengapa, Bu Sri seketika bahagia dan merasa tenang. Pak Ronald dan juga Bu Sri berjalan menuju kamar tidur mereka. Begitu juga dengan Tina. Saat Tina berjalan menuju kamar tidurnya yang berada di atas, Tina dengan jelas mendengar suara perempuan sedang menyanyi, melantunkan lagu tentang seorang ibu yang menimang anak kecil untuk tidur. Merdu, dia melihat ibunya yang raut wajahnya tidak memunculkan sedikit rasa curiga. Namun Tina tetap memberi isyarat kepada ibunya bahwa sedang ada tanda yang tidak beres yang dirasakan olehnya. Hal itu tidak ditanggapi serius oleh ibu Tina. Bu Sri pun lalu membuang muka dan kemudian masuk ke dalam kamar, lalu istirahat. Tina berjalan dengan pelan menuju atas rumah. Suara nyanyian dari seorang perempuan yang terdengar sangat jelas sekali, hingga Tina sangat penasaran siapa yang sedang bersenandung di tengah malam. Mungkin pikirannya, perempuan itu adalah bibi yang akan bekerja di sana, dan memang ditugaskan untuk menemani Tina dan juga Bu Sri di rumah. Tetapi mengapa sang ayah tidak mengatakan bahwa bibi akan datang lebih dahulu, sebelum tanggal kerja? Hal itu menjadi pertanyaan besar bagi Tina. Ia pun lantas berjalan kaki menaiki tangga. Tina sudah berada di lantai atas. Dia berjalan menuju kamar tidurnya. Tetapi suara itu terdengar jauh saat ini. Hampir Tina tidak mendengar suara seorang perempuan itu. Namun tiba-tiba, suara jeritan sangat cepat terdengar dari arah tangga. Saat Tina menoleh, telah berdiri seorang perempuan yang memakai gaun berwarna merah menyala dan rambut yang panjang hampir menyentuh tanah, membuat Tina bergetar. Sebuah boneka dipeluk dengan kedua tangannya. Jeritan Tina terdengar melengking di telinga Pak Ronald dan juga Bu Sri. Karena sangat terkejut dan takut, Tina sampai jatuh pingsan. Pak Ronald dengan khawatir menunggu Tina siuman, wajah yang membuat dirinya dan sang istri ketakutan. Bu Sri yang dari tadi menangis tanpa henti, hanya bisa memegangi sang anak. Sampai tiba-tiba, terdengar suara rintihan yang didengar oleh Bu Sri. Rintihan Tina membuat sang ayah yaitu Pak Ronald tiba-tiba berlari menghampirinya. Pak Ronald pun mendekati sang putri dengan pelan-pelan. Tina meminta ibu dan ayahnya untuk membantu agar bisa duduk. Kemudian dengan sigap, sang ayah membantu Tina duduk dengan menaruh bantal di belakang punggung Tina. Tina kemudian bercerita tentang dirinya,
yang bertemu dengan perempuan yang dilihatnya di tangga rumahnya. Pak Ronald dan Bu Sri yang melihat anaknya melihat sosok yang aneh dan juga tidak masuk akal itu, hanya bisa heran. Mengapa? Karena saat itu dia tidak melihat apapun selain anaknya yang terbaring lemas di lantai. "Aku melihat sendiri, Bu," ucap Tina yang sedikit ketakutan. Bu Sri yang melihat Tina seperti itu hanya bisa mengusap rambut kepala Tina dan berkata, "Sudah, kamu hanya belum bisa membaur dengan rumah baru ini. Nanti lama-lama kamu bisa dan terbiasa. Jadi jangan takut lagi untuk tinggal di sini. Apalagi minggu depan sudah ada Bibi," ucap Bu Sri. Tina hanya bisa menangis sesenggukan dan melihat sang ibu yang masih tetap kekeh dengan rumah itu. Pak Ronald yang melihat sang anak hanya bisa memerhatikan dengan pelan dan juga membiarkan Tina yang tenggelam dengan tangisannya. Mungkin hanya ketakutan seorang anak kecil yang tentu saja mencari alasan untuk tidak tinggal di sana. Lagi pula memang Tina sering sekali berbohong ketika dia tidak mau dan tidak sesuai dengan keinginannya. Sang ibu hanya bisa menyuruhnya untuk beristirahat kembali dan tidak perlu melakukan apapun yang sudah terjadi. Tina hanya bisa memandangi sang ibu dengan kecewa dan juga penuh harap agar sang ibu bisa mengubah keputusannya untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Kejadian berlalu dengan begitu saja. Tina tanpa ringikan kembali ke rumah itu. Tanpa rasa takut yang dia rasakan kemarin, Tina sudah bermain ke sana kemari, yang sudah ditemani salah satu wanita baru untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Bi Ijah yang akan selalu bersama Tina untuk setengah hari. Pekerjaan yang membuat Pak Ronald selalu pulang malam dan bisa juga larut malam. Bahkan jika sibuk, Pak Ronald bisa pulang sampai dini hari. Bu Sri yang membuka toko baju di ruko yang jarak dari rumah barunya hampir 3 km hanya bisa bekerja seorang diri lantaran uang yang dia punya hanya cukup untuk modal jualan. Untuk mempekerjakan seorang karyawan untuk saat ini dia belum mampu. Di rumah sangat sepi, hanya Bibi dan Tina yang suaranya memenuhi tiap ruangan di rumah itu. Nampak Bibi yang hendak pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang, dan juga sebentar lagi akan ada Rohim yang akan mengambil titipan Bu Sri. Namun langkah kaki Bibi Ijah terhenti karena mendengar suara seseorang sedang ada di dapur. Karena penasaran, Bibi berjalan secepat mungkin ke arah dapur. Semakin dekat terdengar suara potongan pisau tersebut. Namun saat berada di dapur, Bibi dibuat terkejut dengan adanya potongan wortel yang berceceran di lantai. Bibi yang keheranan hanya bisa terdiam dan kemudian melihat apa yang terjadi di sana. "Bi, ada suara apa, Bi?" ucap Tina yang juga terkejut mendengar suara benda terjatuh dari arah dapur. Bibi hanya menjawab dengan senyuman ke arah Tina dan memberitahu bahwa tidak terjadi apapun saat itu di dapur. Kemudian Bibi membersihkan potongan wortel yang berserakan di lantai, serta mengambil yang terjatuh di lantai, dan hendak meletakkannya di tempat semula. Namun ada kejadian yang membuat Bibi Ijah keheranan. Dia melihat kaki yang berada di depan seberang meja. Saat dia mengambil foto yang terjatuh di bawah meja, Bi Ijah terkejut dengan sepasang kaki yang sangat pucat sekali. Bi Ijah pun tidak nyaman dan mulai ketakutan karena sepasang kaki itu melayang. Bi Ijah yang mulai tidak bisa mengatur nafas mencoba berdiri, dan ternyata yang dia takuti benar, tidak ada bagian tubuh lainnya yang dia lihat saat berdiri. Karena merasa penasaran, kemudian Bi Ijah mencoba melihat ke bawah lagi. Namun sepasang kaki itu dia dapati masih melayang dan tidak berubah. Karena takut, Bi Ijah kemudian secepat mungkin berdiri, tapi tetap saja dia tidak melihat badan bagian atas dari sosok itu.
Tiba-tiba dengan terkejut, Bi Ija melihat sesuatu yang tidak lazim, melayang pergi dan menghilang. Separuh badan yang hanya terlihat separuh bagian, dari punggung sampai kaki saja. Tidak ada bagian lain yang dilihatnya. Tina yang tadi kembali ke depan, kemudian berlari kembali ke arah dapur, karena mendengar suara sesuatu yang terjatuh yang cukup keras sekali. Rohim yang hendak menyapa Tina saat itu, kemudian terkejut dan juga terkejut. Hal itu dia juga mendengar suara jatuh yang sangat keras sekali dari arah dapur. Mereka berdua berlari, dan kemudian mendapati Bi Ija berbaring tidak berdaya di bawah meja. Bi Ija sudah pingsan. Dari kejadian itu, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, Pak Ronald pun kemudian memutuskan untuk mengosongkan rumah itu, karena sudah tidak nyaman lagi untuk ditinggali. Bu Sri yang awalnya menolak dengan tegas, namun berkat bujuk rayu, dan Bu Sri sendiri sudah 3 hari berturut-turut dihantui oleh kaki pucat itu, serta Tina yang setiap malamnya selalu dihantui dengan suara kidung seorang perempuan. Akhirnya mereka semua sudah resmi meninggalkan rumah itu. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang dialami oleh Pak Ronald. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.